kita selenggarakan atau kita hadirkan diri kita pada kegiatan manakib kali ini sebagai suatu riadoh kita, latihan kita, latihan yang diatur dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita tahu dalam thariqah kita ini ada zikir harian, ada zikir khataman, dan ada manakiban. Saya masih ingat, dan ini saya ceritakan kali kesekian, satu saat Abah Hanom duduk di depan rumah beliau di kursi dan saya di lantai berlutut. Saya tanya, Abah, apa inti dari tarekat kita yang tidak boleh tidak harus kita lakukan? Abah Hanom setelah tertunduk sesaat mengatakan, intinya adalah zikir jahar dan zikir khafi. Jadi mengikuti thariqah itu, zikir jahar dan zikir khafi itu jangan putus. Adapun zikir jaharnya sama-sama sudah kita ketahui. Zikir nafi isbat. Dinafikan. Nafi itu disangkal, ditolak, ditepiskan. La ilaha, dinafikan dulu, tiada ilah, tiada ilah. Dan istilah ilah dalam bahasa Arab itu, kalau Arab utara seperti Palestina, Syria, Jordania, Lebanon, ilah itu berasal dari kata alaha. Jadi kalau alaha memuja, memuliakan, maka ilah artinya sesuatu yang dipuja, sesuatu yang dimuliakan. La ilaha, tiada yang dipuja. La ilaha, tiada yang ditinggikan, tiada yang dimuliakan, tiada yang diagungkan. La ilaha, tiada yang disembah, tiada yang dilayani, diladeni, ditaati, diabdi, diperturutkan. Ya. Kalau dari bahasa Arab Selatan, Makkah, Yaman dan sekitarnya, istilah ilah berasal dari kata laha. Laha itu mencintai, maka ilah artinya sesuatu yang dicintai. Laha merindui, ilah sesuatu yang dirindui. Jadi la ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang dirindui, tiada yang didamba, tiada yang diharap. Nah, jadi zikir nafi itu memang pembersihan dari dalam diri kita. Bahkan dalam thariqah kita ini, saat melakukan zikir jahar itu, sungguh pun zikir itu diucapkan dengan mulut, tapi dengan kesadaran dan perasaan kita, zikir itu dimasukkan ke dalam. Jadi zikir bukan sekadar suara, dilontarkan suara keluar, suaranya keluar, tetapi zikirnya justru dirasakan masuk ke dalam. Dirasakan masuk dari perut bagian bawah, tak. Dirasakan zikir itu menjalar, mengalir, naik ke atas, sampai di dalam dada, leher, kepala, tembus ke otak, ke ubun-ubun, dirasakan. Kemudian diarahkan ke kanan, ilaha, ke dada kanan, kemudian diarahkan ke kiri, illallah, sehingga zikir itu dijalarkan ke atas, kanan, ke bawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir itu dimasukkan ke dalam, dijalarkan, dilewatkan di dalam, diinstal, dipasang. Itu.
Mungkin ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Mengingat dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah mengingatkan ketika dulu iblis diusir dan dilaknat, itu iblis sesumbar berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Sungguh pasti aku akan selalu mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Iblis selalu berusaha masuk dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia seperti memasang benteng. Nah, dari situlah la ilaha illallah diinstal dari bawah. Dengan zikir itu dilalukan, dilewatkan di dalam diri kita dari bawah ke atas. Saat itu semua setan iblis yang masuk dari depan, dari belakang itu didorong keluar, didorong keluar. Sambil didorong keluar, sambil dipasang benteng di dalam diri kita. Ke kanan, ilaha, dorong ke kanan. Iblis yang masuk dari kanan atau coba masuk didorong ke kanan, dan ke kiri, illallah, arahkan ke kiri. Yang dari kiri dorong, pasang benteng. Itu. Kenapa digunakan la ilaha illallah seperti itu? Karena memang likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa saqalatul qulubi zikrullah, dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Wa afdalu zikri, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Pembersih ruh, pembersih kolbu, zikir. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Setan coba masuk dari depan, belakang, kanan, kiri, maka la ilaha illallah arahkan saja ke atas, kanan, kiri. Dengan cara itu dibersihkan dan dipasangi benteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu dalam thariqah kita, zikir itu bukan diteriakkan keras keluar. Zikir itu dikuatkan, terhunjam masuk ke dalam. Itu. Kalau zikir teriak keluar, keras keluar, ya seperti orang teriak-teriak, ya. La ilaha illallah. Jadi ngotot dan keluar. Tidak perlu. Zikir bukan begitu. Bukan ngotot dan keluar. Zikir itu ke dalam. Dikuatkan, ya, disentakkan ke dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau Anda semua hadir di masjid ini, ikut sholat 5 waktu, hari-hari ini kan sedang berlangsung program khalwat 40 hari, bahkan berbarengan dengan khalwat Isra Mi'raj yang 4 hari ini. Itu enak, habis salat zuhur, asar, maghrib, zikirnya itu tidak keras, teriak-teriak. Zikirnya kalem, tetapi terasa bek, 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 masuk ke dalam. Itu tidak teriak-teriak, tapi dalam. Ya, coba kita latihkan. Ya, la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang Abah Hanom jelaskan dalam sebuah ceramahnya, zikir itu jangan ngatong-tong katanya. Itu diulang-ulang itu. Tong-tong, tong, tong, tong. Suara itu menggema keluar. Jangan begitu kata Abah Hanom. Zikir itu ngabek-bek. Seperti tentara baris jalan. Brek, 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 brek. Kalau zikir ngatong-tong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh, oh, oh. Ngatong-tong seperti bergema keluar. Tapi ngebek-bek, brek, brek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu juga nggak perlu ngotot zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha, nggak perlu. Itu, ya. Coba ya, latihkan ngabek-bek, mantap gitu. Saya juga bukan orang Sunda, cuma denger aja ceramahnya ngabek-bek katanya, brek 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 gitu. Ya, ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nikmat. Karena zikir itu masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk, masuk. Gak perlu ngotot, gak perlu teriak, tapi brek, 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 brek. Betul-betul masuk. Karena memang saat zikir jahar itu kita sedang membersihkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Tiada ilah, tiada ilah, tiada yang dipuja, tiada yang dipentingkan, tiada yang diagungkan, tiada yang dihebatkan, tiada yang disanjung, tiada yang disegala-galakan, tiada, 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 tiada. Itu meniadakan, menafikan. Bahkan sebenarnya dalam hidup sehari-hari secara normal, biasanya yang paling diperhatikan oleh diri kita, yang paling menjadi pusat perhatian kita, yang paling menjadi tumpuan pikiran kita, yang paling menjadi ingatan kita, yang paling selalu dikenang-kenang, apa itu? Dalam kehidupan normal, yang paling kita pentingkan, yang paling mengusik, menguasai pikiran kita, biasanya adalah justru diri kita sendiri. Itu manusia itu kan tipe makhluk yang self-centered, yang terpaku, terpusat pada dirinya sendiri. Sehingga kalau ada undangan pesta, undangan seminar, kawinan, begitu masuk dipotret oleh juru potret, plop 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 plop. Nah, begitu selesai seminar, kita keluar di ruang depan sudah dipampang itu di dinding hasil foto yang tadi. Begitu banyak foto. Foto siapa yang paling pertama kita cari? Diri kita. Nah, karena memang manusia itu senang memperhatikan dirinya.
Makanya ada yang kalau sudah berdiri di depan cermin berlama-lama itu memperhatikan dirinya sendiri. Justru dengan la ilaha, tiada yang dipentingkan, tiada yang didamba, tiada yang diagungkan, tiada yang diprioritaskan. Siapa yang paling dipentingkan, diprioritaskan? Diriku. La ilaha, tiada diriku. Jadi dia belajar menafikan dirinya sendiri, melakukan self denial, penyangkalan diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang dipentingkan kecuali Allah. Dia sedang menyangkal, menangkal, meniadakan dirinya sendiri. Yang pada titik tertentu ketika dia bisa meniadakan dirinya sendiri, maka dia menganggap dirinya itu tidak ada. Dan memang sebenarnya diri kita ini mau disebut ada, bagaimana mau disebut ada? Adanya itu karena diadakan oleh Allah. Bisa hidup karena dihidupkan. Dapat rezeki karena direzekikan. Dan satu saat suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, kita pun akan ditiadakan oleh Allah. Jadi apakah betul kita ini ada? Keberadaan kita adalah keberadaan yang semu. Kita menjadi ada karena diadakan oleh Dia. Jadi yang paling ada siapa? Yang paling ada Dia, Allah. Keberadaan kita keberadaan semu. Nah, kalau tiba pada kesadaran seperti itu, dia mulai mengalami fana. Fana fillah. Dia merasakan I am nothing. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Dan memang itu tujuan tarekat, mengarahkan kita pada nothingness, pada keadaan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang ada hanya Allah, yang eksis hanya Allah, yang hidup dan maha menghidupkan Allah, yang cerdas dan maha mencerdaskan Allah, yang maha berkehendak dan maha menghendakkan Allah. Kita ini apa? Ya, kita ini menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Kita ini hanya manifestasi dari iradahnya Allah. Karena Allah punya iradah, punya kehendak, maka kita mewujud dengan kehendak Allah. Kita menjadi ada karena Allah mengadakan kita. Jadi kita ini apa? Itu. Jadi berlatih menepiskan ego, meniadakan diri. Dan karena itu kalau sudah latihan zikir seperti itu, diri saja, eksistensi diri saja bisa dinolkan, dinotingkan. Apalagi persoalan-persoalan lain. Soal masa depan, soal anak, soal bisnis, soal tanah, soal rumah, soal duka cita, soal cinta, soal lain-lain. Itu menjadi lebih mudah mengikisnya. Karena dirinya saja sudah bisa dia kikis. Itu. Apalagi yang lain. Jadi orang-orang tarekat itu ketika dilanda berbagai macam masalah, dia langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah, tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang dipentingkan, tiada yang boleh mengusik dirinya, tiada yang boleh menyita perhatiannya, tiada yang boleh menyedot perasaannya, tiada yang boleh menguras perhatian dan konsentrasinya. Illallah, kecuali Allah. Lalu bagaimana problem-problem ini? Rumah yang mau digusur oleh Ahok, begitu. Kok jadi bau-bau urusan Ahok? Kemudian urusan cinta, 10 kali nembak ditolak 15 kali. Itu. Nah, semua itu la ilaha. Tepiskan, tepiskan. Disitulah orang yang selesai berzikir maka menjadi tenang. Itu karena semua sudah serahkan ke Allah, dirinya pun diserahkan ke Allah, hidup matinya diserahkan kepada Allah. Nah, itu. Terus kalau semua diserahkan ke Allah, serahkan ke Allah, serahkan ke Allah, bagaimana? Ya memang kita milik Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini dalam genggaman Allah. Sehingga hadis-hadis saja Rasulullah dalam hadis-hadis ini sering ada kalimat-kalimat walladzi nafsi biadi, walladzi nafsi Muhammad biadi, demi dia yang diriku berada dalam genggaman tangannya.
Ya memang kita berada dalam genggaman Allah. Itu. Nah, maka orang-orang seperti itu lebih bisa merilis, melepas, ya, melepas problem-problem hidupnya terhadap dunia ini, terhadap problem-problem kehidupan. Dia bisa menarik diri, melepas diri, disengage. Dia tidak larut, dia tidak terkait, tersangkut oleh dunia ini. Dia bahkan tidak ditelikung oleh dunia, karena dengan la ilaha dia bisa melepas, disengage, melepas seluruhnya ini. Serahkan ke Allah, tawakal ke Allah. Itu. Nah, saudara sekalian, itu zikir jaharnya. Apalagi kalau sudah masuk zikir khofinya, ya. Zikir khofi, mulutnya diam, karena yang zikir kolbunya saja. Oh, dah. Makin masuk kesadaran tentang Allah, rasa bahwa memang Allah ada, Allah hadir, Allah dekat, kekuasaan Allah bekerja di dalam dirinya. Siapa yang mengatur detak jantung kita? Siapa yang mengatur aliran darah kita? Siapa yang mengatur metabolisme di dalam sel-sel tubuh kita? Sesungguhnya Allah ada, Allah hadir, Allah kekuasaannya bekerja, ilmunya bekerja pada diri kita. Kita dekat dengan dia, kita berada dalam genggamannya. Allah Al-Muhit, Allah Maha mencakup, Allah Maha meliputi, Allah Maha merangkum. Larut. Nah, itu zikir khofi, jahar dan khofi. Itu pesan dari Abah Anom. Nah, jahar dan khofi, serahkan ke Allah sudah. Dilatihkan. Itu riadohnya, latihannya. Yang sebenarnya ketika selesai riadohnya, setelah dengan la ilaha illallah, ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Yang dengan zikir khofinya ditutup dengan alhamdulillah. Yang ditutup itu riadohnya, yang terjadi di dalam terus. Itu jangan dihentikan. Sudah selesai, berhenti, jangan lagi zikir, jangan. Nah, yang berhenti riadohnya. Nah, yang di kolbu teruskan. Hiduplah terus ma'allah. Kemana kaki melangkah? Ma'allah, bersama Allah. Kemana kaki melangkah? Ilallah, menuju ke Allah. Kemana kaki melangkah, tangan bekerja? Lillah, karena Allah. Semua karena Allah, semua bersama Allah, semua tertuju kepada Allah. Jahar dan khofi. Nah, itu riadoh pertama dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah.